7. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Muhammad Siddiq dengan NIM 2032 120 018. Perkenalkan, nama saya Mbak Salawati dengan NIM 2032 11 10 14. Perkenalkan, nama saya Nilsa Fitri dengan NIM 2032 11 10 06. Perkenalkan, nama saya Devi Mutiara dengan NIM 2032 11 10 15. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 2003 21 11 010. Baiklah, simak video berikut ini. Tahapan awal dalam praktikum ini adalah memindahkan beberapa cairan cemaran ke dalam mikrotub menggunakan mikropipet dengan laminar airflow. Pengerjaan dalam laminar airflow bertujuan untuk terjaganya sterilisasi dan tidak terjadi kontaminasi. Mikrotub yang berisi kultur bakteri dimasukkan ke dalam sentrifugasi dan pastikan semuanya berada dalam keadaan yang seimbang agar alat tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian disentrifugasikan dengan kecepatan 7.315 rpm selama 2 menit dengan suhu ruang. Setelah langkah selanjutnya yaitu buang supernatan sepenuhnya hingga supernatan habis. Pembuangan supernatan secara menyeluruh sangat penting karena media kultur sisa dapat mempengaruhi hasil dan kemurniannya. Langkah selanjutnya yaitu suspensi ulang pelet dan kemudian tambahkan 100 mikroliter buffer F1. Tahap selanjutnya yaitu menambahkan lisozim sebanyak 20 mikroliter untuk bakteri Escherichia coli yang merupakan gram negatif. Kemudian, tutup mikrotub tersebut dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah diinkubasikan pada water bath di suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit, mikrotub yang berisi sel diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sentrifugasi. Kemudian disentrifugasikan pada 10.000 gravitasi selama 3 menit. Setelah disentrifugasi, kemudian tuang supernatannya hingga habis. Tahap selanjutnya yaitu denaturasi protein. Suspensikan sebanyak 180 mikroliter buffer R2 dan 20 mikroliter proteinase K. Setelah kedua bahan tersebut dicampur, aduk hingga rata. Lalu, inkubasikan pada water bath dengan suhu 65 derajat Celcius selama 20 menit. Water bath tersebut digoyangkan tiap 5 menit sekali.
Tahap selanjutnya yaitu homogenisasi. Tambahkan 2 volume buffer Bg sebanyak 400 mikroliter tanpa treatment RNase. Setelah itu, diinkubasikan kembali pada water bed dengan suhu 65 derajat Celcius selama 10 menit. Tahap selanjutnya yaitu penambahan etanol absolut sebanyak 200 mikroliter, yang mana tahapan ini sudah masuk tahap pemurnian. Selanjutnya, segera campurkan secara menyeluruh dengan cara menjintik-jintikannya menggunakan jari hingga larut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pengendapan asam nukleat yang tidak merata. Tahap selanjutnya yaitu memindahkan ke kolom. Pindahkan sebanyak 650 mikroliter sampel ke dalam kolom yang telah disediakan. Lalu, pindahkan kolom ke dalam sentrifugasi. Kemudian sentrifugasikan dengan 10.000 gravitasi selama 1 menit. Setelah selesai sentrifugasi, buang seluruh cairannya. Tahap selanjutnya memasuki tahap pencucian kolom. Cuci kolom dengan 650 mikroliter waste buffer. Selanjutnya, sentrifugasikan kolom dengan kecepatan 10.000 gravitasi selama 1 menit. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa etanol. Langkah ini harus dilakukan agar dapat menghilangkan jejak etanol. Karena sisa etanol dapat mempengaruhi kualitas DNA dan selanjutnya dapat menghambat reaksi enzimatik. Tahap selanjutnya yaitu elusi DNA. Tempatkan kolom ke dalam tabung mikrosentrifugasi. Kemudian, tambahkan 50-100 mikroliter elution buffer. Setelah elution buffer selesai ditambahkan, biarkan selama 2 menit. Kemudian, sentrifugasi dengan 10.000 gravitasi selama 1 menit. Tahapan ini dilakukan untuk mengilusi DNA. Setelah itu, simpan DNA pada suhu 4 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kemudian tahapan berikutnya memasuki tahap pembuatan PCR mix. Tambahkan 70 mikroliter teh polimerase. Selanjutnya, tambahkan primer F sebanyak 0,7 mikroliter. Lalu, tambahkan juga primer R sebanyak 0,7 mikroliter. Pastikan forward dan reverse jika ingin menduplikasikan DNA. Kemudian, tambahkan primer forward dan reverse sebanyak 5,25 mikroliter. Selanjutnya, tambahkan juga NFW sebanyak 4,6 mikroliter. Kemudian, campurkan semua bahan tersebut dengan cara menarik lepas mikropipet. Selanjutnya, isi mikrotub dengan 16 mikroliter PCR mix yang sudah dibuat. Lalu, tambahkan dengan 4 mikroliter DNA template. Tahap selanjutnya adalah PCR. Alat yang digunakan untuk PCR yaitu thermal cycler yang bekerja dengan teknik PCR
PCR. Lalu, letakkan sampel ke dalam dan letakkan di tengah-tengah jika sampel yang diletakkan sedikit. Hal ini bertujuan agar suhu tetap terkonsentrasi. Pada tahap PCR ini terdiri dari 5 siklus yang terjadi. Yang pertama yaitu predenaturasi pada suhu 95 derajat Celcius dengan waktu selama 3 menit. Kemudian denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 detik. Lalu annealing pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 detik. Selanjutnya ekstensin pada suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit. Selanjutnya yaitu post-ekstensin pada suhu 72 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian diinkubasikan pada suhu 4 derajat Celcius dalam kurun waktu tak hingga. Waktu dari run PCR ini sendiri kurang lebih selama 2 jam. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah benar-benar terisolasi dan apakah benar-benar teliti dalam pengerjaan beberapa tahap sebelumnya. Yang mana hasilnya nanti akan didapatkan pita pada gel yang sudah dibuat. Dan ukurannya pun spesifik sesuai dengan primer yang telah kita gunakan. Dan berdasarkan primer yang digunakan pada produk yang dihasilkan nantinya harus berada pada 582 BSPR. Berdasarkan primer yang digunakan, maka produk yang dihasilkan nantinya harus berada pada 600 BSPR. Supaya kita mengetahui 600 BSPR, maka digunakanlah DNA leader. Yang mana DNA leader ini berisi fragmen-fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan kemudian nanti mereka akan terpisah dari ukuran paling bawah 100, 200, 300, dan seterusnya. Jika ukuran DNA yang sudah diduplikasikan berada pada 500, maka dapat dinyatakan bahwa isolasi dan duplikasi yang telah dilakukan itu benar. Dan jika tidak ada, maka hal tersebut dapat dinyatakan bahwa isolasi tersebut tidak berhasil. Sambil menunggu 20 menit inkubasi, maka dilakukan pembuatan gel agarosa terlebih dahulu. Tahap pertama yaitu timbang 1 gram agarosa. Kemudian 1 gram agarosa ditambahkan dengan 50 ml larutan TAE. Kemudian 1 gram agarosa ditambahkan 50 ml larutan TAE 1%. Pindahkan ke dalam microwave, kemudian panaskan dengan microwave kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, buka microwave dan dinginkan sebentar. Kemudian, tambahkan 2 ml gel red ke dalam larutan agarosa. Gel red ini sendiri berfungsi untuk memvisualisasi DNA. Dan diaduk hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan larutan tersebut ke dalam cetakan. Setelah itu, tunggu hingga dingin.
menggunakan loading die sebanyak 2 mikroliter. Kemudian, pipetkan pada mikrotub yang berbeda dari hasil PCR. Selanjutnya, pindahkan gel ke dalam alat elektroforesis. Lalu, pada lubang pertama, masukkan DNA leader atau marker sebanyak 5 mikroliter. Masukkan dengan hati-hati dan pastikan tidak keluar dari lubang sumur tersebut. Setelah itu, di sampingnya letakkan sampel Escherichia coli sebanyak 6 mikroliter dan kemudian di samping sampel Escherichia coli ditambahkan juga sampel Staphylococcus aureus, dan untuk sumur berikutnya baru ditambahkan dengan sampel masing-masing kelompok, dan pada akhir kelompok terakhir ditambahkan kembali DNA leader atau marker. Kemudian tinggal di running elektroforesisnya dengan voltase 100 selama 30 menit. Setelah di running selama 30 menit, selanjutnya gel akan diamati di bawah UV transilluminator. Untuk mengamati hasil pada UV transilluminator, matikan terlebih dahulu lampu di dalam ruangan. Setelah diamati di bawah UV transilluminator, dapat dilihat bahwa terbentuknya pita atau band isolasi DNA bakteri Escherichia coli pada semua kelompok, yang mana hal tersebut menandakan bahwa praktikum ini berhasil dilakukan. Pada kelompok kami, yaitu kelompok 4, pita yang muncul lumayan tebal. Pada kelompok 2, 3, dan 5, pita yang terpencar lebih tipis dibandingkan dengan kelompok yang lain. Sedangkan pada kelompok 1, pita yang terpencar lebih tebal dari yang lain. Pita yang lebih tebal tersebut menunjukkan nilai konsentrasinya lebih tinggi, artinya jumlah DNA yang terisolasi pun lebih banyak. Begitupun sebaliknya. Pita yang muncul berada pada urutan. Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat.